Jadi sangat berbahagia sekali. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, Om Swastiastu. Jadi mudah-mudahan pertemuan ini sebenarnya sangat menarik sekali karena di perbincangan di WA, di berbagai grup WA yang kami ikuti, ada fenomena yang luar biasa. Jadi mohon maaf ini untuk teman-teman di pusat, baik di Kementerian Dalam Negeri maupun di kementerian-kementerian lain, termasuk mungkin di Bappenas juga bagian daripada itu, sering sekali membuat kebijakan yang belum selesai kebijakan satu, kebijakan lain muncul. Dan kadang-kadang kebijakan yang di atasnya ditabrak oleh kebijakan yang di bawahnya, yang kalau kita lihat dari level peraturan perundang-undangan, apa yang disampaikan Pak Eri tadi, tidak nyambung. Jadi saya sebut istilahnya jaka sembung naik skuter, nggak nyambung berputar-putar. Dalam kaitan ini fenomena yang pertama adalah RPJP. Di pusat belum selesai sampai draftnya RPJP, tetapi di daerah sudah ada inmen, diinstruksikan dan sudah dilatih minggu-minggu ini agar membuat RPJP. Memang bagus. Kenapa bagus? Karena maksud baik. Tetapi kadang-kadang maksud baik nggak pas dengan aturannya. Kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007, jadi ini saya masih pengantar, bahwa masa berlakunya RPJPD sama dengan RPJPN, apa yang disampaikan Pak Ketum tadi, apa yang disampaikan juga Pak Eri tadi, yaitu 2005-2025. Berarti masih berlaku sampai 2025. Tetapi kalau kita lihat dari Permendagri 86 tahun 2017, di sana disebutkan setahun sebelum berakhirnya, jadi setahun sebelum tahun 2025, rancangan harus sudah jadi. Nah, itu ada pasal-pasalnya menyebutkan sedemikian, pasal 18 Permendagri nomor 86 tahun 2017. Inilah kadang-kadang antara di analisis kebijakan kita lihat, jadi antara kebijakan pusat yang dilakukan di pusat dengan kebijakan pusat yang dilakukan daerah berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, ini lama sekali, memang gaungnya tidak pernah digaungkan. Dari segi komitmen peraturan perundang-undangan, jadi kalau RPJP di pusat adalah undang-undang, di daerah adalah perda, turunannya 5 tahunannya, RPJM di pusat adalah peraturan presiden, tetapi RPJMD adalah perda. Padahal kalau kita lihat pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dengan tegas di penjelasannya menyebutkan adalah RPJMD itu adalah peraturan kepala daerah. Jadi ini dua hal yang kita sikapi, kita simak, tapi nggak apa-apa. Karena Indonesia kan terkenal, berbeda adalah untuk satu, berbeda adalah untuk kemajuan. Saya kira nggak masalah. Baik, sebelum saya melanjutkan pengantar tentang penyusunan RPJP, rekan-rekan di daerah yang perlu rekan-rekan ketahui harus dilihat batas kewenangan urusan pemerintahan. Jadi mungkin dinaikkan Pak Agus di slide berikutnya. Bisa saya atau Pak Agus saja, ada apa-apa. Ya. Ini poin penting ini. Inilah yang membedakan kenapa rame-rame kok RPJP pusat seperti ini, RPJP daerah seperti ini. Karena daerah diatur oleh Undang-Undang 2023 nomor 2023 tahun 2014 dengan beberapa kali perubahan. Itu ada urusan pemerintahan. Jadi tidak mungkin sama antara daerah dengan pusat, karena pusat adalah induknya, daerah adalah merupakan bawahannya. Beda dengan di negara Amerika, karena dia adalah syarikat, maka ke dalam diatur oleh pemerintah daerah masing-masing, keluar diatur oleh pemerintah pusat. Kalau negara kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, ini yang harus dipahami. Jadi inilah yang perlu dipahami. Kadang-kadang teman-teman di pusat memandang,
Kok daerah itu berbeda? Ya memang berbeda pengaturannya. Kalau di pusat itu RPJPN itu digunakan dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dengan teknisnya lagi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007, tetapi di daerah di samping menggunakan itu hanya sebagai acuan. Jadi Undang-Undang 25 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 17 2007 itu sebagai acuan. Tetapi dasar hukum yang digunakan secara teknis adalah Undang-Undang 2023 tahun 2014. Kenapa demikian? Karena memang kan eranya berbeda antara negara pusat dengan otonomi daerah. Jadi otonomi daerah itu diberikan batas kewenangan, diberikan kewenangan khusus. Makanya penekanannya sebelum kita membuat dokumen, lihat dulu kewenangan kita. Bolehkah kita mengerjakan di luar kewenangan kita? Boleh, bersifat mendukung. Tetapi kalau mandataris adalah ini yang harus kita lihat. Jadi yang absolut masalah pertahanan, keamanan, agama, justisi, politik luar negeri, kemudian moneter itu adalah urusan pusat. Apakah daerah nggak boleh bicara tentang pertahanan? Boleh. Makanya di daerah ada namanya Kesbangpol, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Makanya rekan-rekan yang nanti menyusun RPJP, tolonglah bahas tentang Kesbangpol itu sebagai bahan masukan kebijakan yang nantinya bisa menjadi karya tulis untuk angka kredit. Jadi Kesbangpol itu Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri itu adalah menunjang pemerintahan absolut baik pertahanan, keamanan, justisi dan politik dalam negeri, moneter dan sebagainya. Nah, kemudian di urusan pemerintahan umum juga ada urusan pemerintahan konkuren. Nah, urusan pemerintahan konkuren ini adalah urusan pemerintahan pusat punya, tetapi didelegasikan, diotonomikan ke daerah yang dikenal dengan urusan wajib dan urusan pilihan. Itulah sebabnya kalau teman-teman membuat karya tulis tentang RPJP, orientasinya urusan, tidak orientasinya sektor subsektor. Beda dengan di pusat, kalau teman-teman di kementerian lembaga, kalau membuat karya tulis tentang jangka panjang, maka orientasinya adalah bidang, subbidang, sektor, subsektor. Kalau di daerah, itu adalah urusan yang dilimpahkan kewenangannya kepada daerah. Jadi ada urusan wajib itu 24, ada urusan pilihan itu 8, di urusan wajib itu ada urusan yang harus didasarkan dengan pelayanan dasar, ada urusan wajib yang non layanan dasar. Apa bedanya? Wajib dan pilihan ini banyak yang salah kaprah. Wajib dilaksanakan, pilihan boleh-boleh saja. Bukan. Pilihan itu adalah yang dipilih oleh daerah. Nah ini ketika Bapak Ibu membuat karya tulis tentang ESDM, karya tulis dengan perikanan kelautan, karya tulis dengan kehutanan, karya tulis pariwisata, itu adalah urusan pilihan yang dipilih berdasarkan potensi daerah. Jadi jangan dianggap urusan pilihan itu urusan boleh-boleh saja, enggak boleh. Jadi urusan pilihan itu adalah yang dipilih. Contoh Bali, kalau ingin PAD kita meningkat, pariwisata. Jemberana juga sekarang kalau ingin PAD-nya nanti Jemberana emas itu, maka bagaimana mengemas pariwisata, kebijakan pariwisata tidak seperti dulu-dulu saja. Maka tidak ada istilah sama seperti yang dulu. Ya, tetapi harus memilih itu berdasarkan potensi apa yang dikembangkan. Nah, sebagai contoh saja yang real, Jemberana merupakan pusat pengembangan ikan. Terkenal pengiriman ikan ke luar negeri melalui pengambangan. Ada banyak perusahaan ikan. Selama ini tidak pernah dilirik oleh pemerintah daerah, sehingga PAD-nya nggak masuk. Padahal di Undang-Undang 23 dengan tegas disebutkan urusan pilihan adalah urusan yang dipilih untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Pariwisata, kehutanan. Nah, contoh kehutanan, kalau kita lihat Undang-Undang 32 yang sebelum dirubah menjadi 23, kehutanan adalah merupakan kewenangan kabupaten dan kota. Tetapi begitu lahir Undang-Undang 23 tahun 2014, dia berubah. Kabupaten kota hanya berhak
mengelola Tahura, Taman Hutan Rakyat. Yang lain adalah kewenangan provinsi dan pusat. Nah, bagaimana kejadiannya kayak di Jemberana bila hari jembatannya putus oleh banjir? Dampaknya secara langsung mengenai masyarakat. Padahal hutan itu kalau kita bergerak ke hutan itu kewenangan provinsi, kabupaten salah. Ya, nah oleh sebab itu maka ada kebijakan. Nah disinilah nanti ketika kita menyusun kebijakan jangka panjang harus diangkat adalah bagaimana pemanfaatan hutan. Tidak perlu masuk ke dalam hutan, cukup kepada hutan perbatasan. Syukurlah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah menerbitkan surat keputusan dan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang pengelolaan hutan sosial dan hutan perbatasan. Di sana diberikan kepada kelompok adat, masyarakat desa mengelola perbatasan. Perbatasan hutan itu dengan catatan tidak merubah peruntukannya, tidak merubah tanaman yang ada, tetapi dimanfaatkan. Contoh umpamanya di sana masyarakat beternak lebah, di sana masyarakat beternak yang tidak mengganggu kelestarian hutan. Itu bisa dilakukan. Ternyata walaupun kewenangannya kewenangan pusat, kehutanan dan provinsi, tetapi pusat bisa melimpahkan dengan peraturan menteri yang bersangkutan. Itu harus dikaji di RPJP, merupakan kajian policy paper, bagaimana kita bisa mengelola hutan tidak bertentangan dengan kewenangan. Jadi kalau kayak Jemberana umpamanya punya misi Jemberana yang bahagia berdasarkan Sri Hitakrana, menyangkut hutan juga, menyangkut laut juga. Tetapi bagaimana laut dan hutan itu dari kewenangan pusat dan kewenangan provinsi bisa menjadi kewenangan daerah. Nah bagaimana? Nah itulah dilakukan komitmen kerjasama dengan kementerian. Sehingga dengan demikian tidak ibaratnya kacamata kuda melihat ke depan saja, melihat aturannya saja. Tetapi di balik aturan itu perlu disikapi sehingga dengan demikian dampak kerusakan hutan yang diterima oleh masyarakat karena merasa masyarakat itu kena dampaknya, mereka ikut memelihara. Ikut memelihara nggak boleh cawe-cawe ke hutan tanpa aturan. Oleh sebab itu kita usulkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar desa diberikan mengelola hutan. Nah, contoh yang lain lagi. Ketika meningkatkan ekspor. Kalau kita lihat Kako Indonesia terkenal di luar negeri, tetapi sempat redup. Padahal di PDRB kita didominasi oleh pertanian dalam arti luas. Kemudian baru disusul dengan perdagangan dan lain sebagainya. Itu harus dikaji di ekonomi makro itu sebagai indikator RPJP, harus dilihat apa yang harus dikembangkan sehingga perkebunan dan kehutanan sebagai urusan pilihan dipilih untuk meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan daya saing daerah, meningkatkan layanan publik daerah, dan sekaligus adalah meningkatkan pendapatan asli daerah. Nah, jadi tolong sekali lagi teman-teman di daerah, terutama di Bapeda dan teman-teman penyusun RPJP, tolong jangan salah kaprah memandang urusan pilihan itu boleh-boleh. Nah, selama ini memandang boleh-boleh, padahal urusan pilihan itu wajib dipilih untuk meningkatkan daya saing, layanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau urusan wajib, nah itu setiap daerah wajib melaksanakan itu, yang terdiri dari 6 urusan dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, transit, dan sosial. Itu, dan sekali lagi, nanti ketika kita berbicara indikator makro RPJP, ini semua urusan wajib yang SPM-nya ini adalah mendukung RPJM dan mendukung pada akhirnya dampak. Nanti kita berbicara dampak. Jadi RPJP itu bersifat makro.
banyak kajian saya lihat itu bersifat mikro. Dah, RPJP bersifat makro. Sifat makronya apa? Nomor 1 adalah IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Nah, yang terdiri dari pendidikannya 2 sesi, kemudian kesehatannya 1 sesi, berikutnya adalah daya beli 1 sesi. Dan ini makanya nanti di dalam menyusun RPJP itu harus dievaluasi capaian indikator makro. Jangan yang dievaluasi adalah umpamanya masalah KB, masalah ini, itu memang bisa dievaluasi di RPJM. Dampaknya nanti mengarah kepada indikator makro yang tadi. Ya, kemudian kita lanjutkan adalah yang non layanan dasar, itu ada 18, tenaga kerja dan seterusnya, dan itu standarnya SPM. SPM jangan dipakai indikator pada RPJP. SPM itu adalah indikator pada RPJM dan indikator pada RKPD. Nah, kemudian norma standar dan seterusnya juga jangan dipakai adalah indikator pada RPJP. Itu hanya indikator. Makanya nanti di Kementerian Dalam Negeri akan menilai apakah RPJP itu layak dievaluasi atau tidak. Kalau dia memenuhi persyaratan indikator, akan bisa layak dipenuhi. Kalau tidak, tetap bisa dievaluasi. Tetapi nilainya dari provinsi kepada kabupaten nggak ada. Nilainya dari nasional ke daerah nggak ada. Karena ketentuannya memang demikian. RPJP yang bisa dievaluasi, yang dapat nilai, itu adalah RPJP yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 yang mengacu kepada Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 17 2007. Jadi acuannya memang demikian, tetapi teknisnya tetap orientasinya adalah Undang-Undang 23. Itulah membedakan daerah dan pusat. Banyak kemarin juga di WA banyak yang berbicara, kok Bappenas itu pola, bukan, tidak ada perbedaan. Bappenas itu karena mengurus nasional. Ya, ketentuannya memang demikian. Tapi kalau kita lihat sistematika RPJPN dengan RPJPD sama saja. Hanya konten di dalamnya yang daerah menekankan kearifan lokal daerah, yang di pusat melindungi, melingkupi semua komponen di pusat. Baik, oke, kita lanjutkan Pak Agus, slide berikutnya. Nah, ini urusan wajib dan urusan ini sekali lagi teman-teman Bapeda, teman-teman penyusun RPJP, tolong pegang betul pembagian urusan ini, karena jangan sampai di RPJP kita menyusun kebijakan yang bukan kewenangan kita. Tetapi kalaupun ada kewenangan pusat dan provinsi, jadi kita bersifat mendukung, seperti namanya ESDM, energi dan sumber daya mineral, itu kewenangan pusat. Jadi kalau kita ingin memasukkan di RPJP kita, maka kita bersifat mendukung. Bukan merupakan urusan urusan pilihan, walaupun disebut di sana urusan pilihan, bukan urusan yang bisa dipilih. Nah, ini banyak terjadi kejadian di Sumatera. Saya punya tambang, saya punya ini. Tetap Anda hanya dapat bagi hasil dari pusat. Tetapi Anda kalaupun mengelola, boleh mengelola tetap menggunakan aturan pusat. Karena di peraturan Undang-Undang 23 2014 di lampirannya itu ada batas kewenangan. Jadi mohon sekali lagi hati-hati betul ketika kita menyusun kebijakan, harus kita lihat landasan lampiran Undang-Undang 23 tahun 2014. Beda dengan nasional. Nasional cukup menggunakan Undang-Undang 25 tahun 2004, Undang-Undang 17 2007 dan peraturan pemerintah pelaksananya. Kalau kita daerah, acuannya kita tetap itu, tetapi teknisnya harus kita lihatlah undang-undang di daerah. Nah, berikutnya di sini perlu diperhatikan dalam penyusunan materi itu di samping batas kewenangan ada seperti pendelegasian. Kita bisa mengusulkan sesuatu yang semula merupakan kewenangan provinsi atau pusat karena bersentuhan langsung, karena di Undang-Undang 23 juga disebutkan
hal-hal yang bersentuhan langsung, yang terdekat bisa mengelolanya, bisa, tetapi aturannya tetap batas kewenangan. Ya, baik, kita lanjutkan Pak Agus. Nah, ini jadi perencanaan pembangunan daerah. Kalau kita lihat Undang-Undang 23 2014, pasalnya ada pasal 263, pasal 264, rencana pembangunan daerah terdiri dari RPJPD, RPJMD, RKPD. Kemudian rencana perangkat daerah, Undang-Undang 23 2014, pasal 272, 273. Nah, ini juga mohon teman-teman di pengurus dan juga teman-teman di kementerian lembaga, ketika fokus melaksanakan mendampingi teman-teman menyusun RPJPD, RPJM, RKPD, dan seterusnya, tolong diperhatikan tetap mengacunya pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dan Undang-Undang 17 2007 dan juga PP-nya tentang RKP, tetap kita acuannya di sana. Kenapa? Karena kinerja pemerintah pusat itu akan diampu atau didukung oleh kinerja pemerintah provinsi. Kinerja pemerintah provinsi akan diampu didukung oleh sebagian daripada kinerja pemerintah kabupaten. Dan nanti akan jelas, akan ditunjukkan dalam skema itu seberapa besar provinsi bisa menunjang kinerja pemerintah pusat, seberapa besar kabupaten kota menunjang pemerintah provinsi. Nah, jadi dari RPJP, penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok. Saya lihat dari 410 kabupaten kota dan 110 kota, jadi 400 kabupaten, 110 kota, kurang lebih sekarang sudah bertambah lagi. Ada yang di RPJP-nya masih ada tujuan. Jadi di RPJP itu nggak ada tujuan, yang ada adalah visi, misi, langsung sasaran pokok. Kenapa? Karena nanti sasaran pokok diukur dengan indikator kinerja makro. Beda dengan RPJM, visi, misi dijabarkan tujuan 5 tahun, tujuan 5 tahun dijabarkan menjadi sasaran tahunan. Jadi kalau di RPJP nggak ada, nggak dikenal tujuan. Yang dikenal adalah baik di Undang-Undang 17 maupun di Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 dan di Undang-Undang 23, itu adalah sasaran pokok. Jadi visi misi daerah bukan visi misi kepala daerah. Ini perlu diperhatikan. Visi misi daerah dijabarkan menjadi arah kebijakan dan sasaran pokok. Nah, inilah dalam mengemas nanti kita membuat karya tulis untuk kebijakan policy paper, maka kebijakan yang kita susun adalah kebijakan bersifat makro yang diukur diterjemahkan ke sasaran pokok. Sasaran pokok indikatornya hanya ada 1 IPM, 2 pertumbuhan PDRB, 3 laju ekonomi, PDRB per kapita, tenaga kerja, dan angka kemiskinan. Cukup itu saja. Yang lain-lain itu bersifat mendukung dan menunjang. Ya, walaupun dibahas nanti itu mendukung dan menunjang. Tidak secara spesifik diukur. Beda dengan di pusat. Kalau di pusat, KB dan lain sebagainya itu diukur di RPJP. Ditampilkan di RPJP. Di daerah ditampilkan tetapi tidak diukur. Kemudian RPJP ini harus disinkronkan berpedoman kepada RPJPN dan RT/RW. Nah, sering ketika kita membuat kebijakan tidak melihat RT/RW kita. Nah, pola ruang, kemudian struktur ruang tidak diperhatikan, pemanfaatan ruang tidak diperhatikan. Hati-hati benar. Karena membuat salah kebijakan, maka pembuat kebijakan dalam hal ini daerah bisa dipetunkan, bisa digugat. Karena kita membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan tegas di Undang-Undang Tata Ruang, dengan tegas sebutkan tata ruang merupakan pedoman untuk menyusun kebijakan apa yang boleh, kebijakan apa yang tidak boleh,
kebijakan apa yang semestinya kurang boleh, tetapi kita lakukan dengan alternatif. Jadi di KLAS itu dengan alternatif tambahan. Contoh umpamanya, di kawasan hutan lindung tidak boleh dikelola, tidak boleh ada cut and fill. Tetapi untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat di hutan lindung kayak Taman Nasional Bali Barat dibuat bungalow, dibuat ini, tetap mitigasinya apa? Cara mengantisipasi perubahan lingkungan itu apa? Sehingga dengan demikian kelestarian lingkungan akan tetap bisa dijamin. Itulah fungsinya RT/RW. Nah, kemudian kalau RPJM, penjabaran visi misi kepala daerah. Ketika dia mengajukan diri sebagai calon kepala daerah, dia membuat visi misi. Benar juga Inmen Kementerian Dalam Negeri dan surat edaran Menteri Dalam Negeri, dan juga dilakukan pelatihan 4 hari ini. Pas hari ini juga masih berlangsung, kemarin dan seterusnya. Kenapa kok RPJP harus sudah ada 2023? Karena para calon gubernur, pada calon bupati wali kota harus menyusun visi misi. Kalau nggak ada pedomannya, bagaimana kita bisa melaksanakan? Oleh sebab itu, karena di Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007, dan juga Undang-Undang 23 disebutkan masa berlakunya RPJP mengikuti RPJPN. Artinya masa berlakunya sampai 2025. Tetapi biar ada arahan bagaimana kepala daerah menyusun visi misi untuk 5 tahun pertama, yaitu 2025-2029 atau 2025-2030. Jadi Kemendagri menyebut 2025-2030. Kalau kita ngitungnya lah 2025-2029, apa yang disampaikan Pak Eri tadi. Jadi harus ada pegangan. Kalau nggak ada RPJP-nya, sudah nggak ada, apa yang dipakai acuan untuk menyusun visi misi. Jangan sampai visi misinya tidak lain dengan jangka panjang. Karena jangka panjang dijabarkan setiap 5 tahun menjadi RPJM. Baik, saya hentikan dulu sampai sekian, karena biar kalau ada yang kita diskusi, silakan. Nanti kalau ada yang tanya-tanya, karena ini nanti pembekalan untuk karena ini sebenarnya waktu 4 hari diringkas menjadi 3 jam, apa yang disampaikan oleh Pak Ketum tadi. Saya lebih baik menghentikan sampai sekian dulu, sebagaimana tadi disampaikan Bu Lulu. Silakan kalau ada peserta yang kita diskusi. Kami tidak menggurui, sekali lagi kita berbagi peran dan berbagi pengalaman, agar kedepannya tidak ada pertanyaan lagi ketika Bapak Ibu ditugaskan menyusun RPJP. Saya persilakan Bu Lulu kalau ada teman-teman yang bertanya. Baik Bapak, Bapak Ibu, kami persilahkan jika ada yang ingin bertanya secara langsung, silahkan raise hand, atau mungkin bisa mengetik di kolom chatting apa yang disampaikan Bapak Nyoman tadi terkait RPJPD. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kami persilahkan. Monggo Bapak Ibu. Ini isinya belum Bapak. Mungkin sudah cukup jelas tadi ya Pak ya. RPJP itu intinya apa? Harus melihat sesuai kewenangan dulu ya Pak ya. Ya, batas kewenangan dipakai dasar untuk melihatnya. Itu yang utama ya. Kemudian juga dalam penyusunan tidak ada tujuan ya Pak ya. Mungkin Pak Ketum ada masukan, silakan. Oh iya Kak, silakan Bapak. Gini, saya mau ngajak kawan-kawan saya semua yang hadir di dalam trading ini, agar tradingnya lebih hidup, dinamis begitu ya. Sebagaimana Pak Nyoman sebagai narasumber tadi, beliau sudah bicara paling tidak sudah 40 menit ya. Saya pikir sudah saatnya juga teman-teman memberikan respon ya. Kita saling belajar ya. Sebagaimana Pak Nyoman sampaikan tadi, hari saya mengharapkan teman-teman aktif sebagai peserta trading ya. Kita memperkaya lagi apa yang sudah disampaikan Pak Nyoman. Jadi diskusi bisa lebih hidup begitu. Saya mohon betul 1-2 orang dari teman-teman memberikan respon terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Nyoman. Apakah betul-betul sudah paham betul?
atau ada hal yang ingin dibagi, mungkin teman-teman di daerah, di provinsi, kabupaten punya pengalaman, ada persoalan-persoalan yang dihadapi di dalam perumusan RPJPD ini. Saya sangat menunggu respon dari teman-teman. Ini ada 85 orang. Kalau saya minta 2-3 orang, mungkin nggak berlebihan ya. Untuk berdiskusi. Ada Ibu Sulistiawati. Yang raise hand, Silakan. Bapak. Silakan. Ibu Sulistiawati. Ya. Oke, mari saya silakan Ibu. Silakan Bu, perkenalkan diri dari mana. Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bapak Ketua PPPI, Pak Gede, dan narasumber dengan Pak Nyoman terkait dengan ini nanti. Kebetulan di 2023 nanti kami ini akan menjadi tim evaluasi RPJPD Kabupaten Kota. Izin Bu Sulistiawati, Ibu dari mana? Ya, dari Bapeda Provinsi Jawa Timur, Pak Nyoman. Provinsi ya, Pak. Ya, nanti ini kami akan mengevaluasi masukan RPJPD dari kabupaten kota. Kami juga baru kali ini ya menjadi tim ini, mohon bisa diberikan masukan atau bagaimana nanti di dalam kami mengevaluasi itu apa yang perlu kami persiapkan gitu. Terkait dengan tadi juga dijelaskan ada kinerja di RPJPD, nanti yang harus dimasukkan adalah visi misi dari daerah, bukan kepala daerah ya, yang dijabarkan menjadi jadi arah kebijakan dan sasaran pokok dari di samping itu juga diukur indikator kinerja ekonomi makro, Pak Nyoman ya, kalau tidak salah, mungkin barangkali saya salah. Ada IPM yang harus dimasukkan, pertumbuhan PDRB, laju pertumbuhan ekonomi PDRB per kapita, dan beberapa tadi yang disampaikan itu kami sinyal kami kurang jelas gitu, Pak. Jadi mohon diberikan penjelasan ulang. Terima kasih, Pak Nyoman. Baik, langsung saja saya kira Pak. Langsung saja Bapak. Ya, karena biar tidak kelihatan. Pertama Bu, untuk evaluasi memang sebenarnya kita ini sengaja, saya dengan Pak Agus, penyusunan RPJP-nya dibuatkan dulu, padahal sebenarnya kalau mekanisme harus evaluasi lebih dulu. Nanti bagaimana tata cara evaluasi kami akan kirimkan di grup adalah modul tentang evaluasi. Namun demikian, nanti kalau Ibu lihat modul tentang penyusunan RPJP, di sana juga sedikit ada tentang indikator, tetapi tidak lugas. Apa yang harus dievaluasi dan sebagainya. Nanti Bu, pada nantinya. Jadi kebetulan memang Pak. Sengaja biar menarik. Saya juga sering ke Jawa Timur berkali-kali diminta, sudah kita zaman Pak Guspika juga. Jangan Pak Yoga juga sudah, kami bersama-sama beliau ke sana. Memang Jawa Timurnya aktif sekali. Cuman Bu, pertama harus Ibu perhatikan karena ada rapat kepala Bapeda se-Indonesia memutuskan, ini yang dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Bina Bangda, 1. Penyusunan rancangan awal RPJP wajib 2023. Walaupun di Permendagri 86, fenomena yang saya katakan adalah sebenarnya 2024, setahun sebelum berakhir. Tetapi karena untuk kepentingan politik, di mana kepala daerah biar punya acuan, maka rancangannya disusun tahun 2023. Tidak perlu ditetapkan menjadi perda dulu, rancangan awalnya saja. Karena di rancangan awal itu sudah ada visi, misi, arah kebijakan, sasaran pokok per 5 tahun. Sasaran pokok untuk tahun 2025-2030 versinya Permendagri,
kemudian 2025, 2029 versinya Bappenas sama saja, pokoknya 5 tahun yang pertama itu harus berisi kebijakan dan sasaran pokok. Kebijakan dan sasaran pokok itulah yang nanti dijabarkan menjadi visi dan misi kepala daerah. Biar tidak seperti kucing dalam karung, Kepala Bapeda setelah forum konsultasi publik tentang rancangan awal RPJPD itu harus mencetak rancangan awal dan disebarkan kepada semua calon kepala daerah. Masalah mereka mengikuti atau tidak itu kan kewenangannya. Karena di Undang-Undang tentang kepala daerah disebutkan kepala daerah punya otonomi untuk membuat visi misi. Tetapi kalau mereka tidak memperhatikan itu, maka visi misinya akan jaka sembung naik skuter, nggak nyambung, berputar-putar. Jangka panjangnya mau kemana, jangka menengahnya mau kemana. Ya, jadi sekali lagi untuk evaluasi Bu, nanti kita diskusinya bukan sekarang. Namun demikian pertanyaan Ibu bagus sekali. Memang penyusunan RPJP sebagaimana diklatnya Kemendagri selama ini itu harus sudah selesai rancangan awalnya 2023. Atau dengan kata lain, evaluasinya juga harus selesai 2023. Sebab menyusun rancangan awal, harus kita melihat evaluasi makronya. Terdiri dari IPM, IPM-nya terdiri dari pendidikan 2 komponen, kesehatan 1 komponen, ekonomi 1 komponen, bagaimana perkembangannya dari tahun 2005 sampai 2020, dengan perkembangan IPM yang demikian, bagaimana kebijakan ke depan. Jadi itu Bu, nanti itu Ibu evaluasi, makanya di sana nanti ada standar, apakah amat baik, baik, cukup baik, kalau kurang baik, makanya perlu dibenahi kebijakannya. Itulah sebabnya nanti di karya tulis kita, ketika menyusun karya tulis tentang indikator makro, kita lihat, itu kita bedah itu. Jadi 20 tahun itu bagaimana. Sehingga dengan demikian itulah melahirkan bahan untuk di bab 2 RPJPD dan sekaligus sebagai nanti arah kebijakan di bab 4. Ya, dan nanti dijadikan visi misi nanti kan harus kesepakatan daerah. Saya kira itu Bu. Nanti jadi yang harus Ibu evaluasi, 1 adalah IPM, 2 adalah laju pertumbuhan ekonomi. Itu makronya ada 7 Bu. Nanti di materi akan saya sampaikan. Nanti dia itu. Jadi sehingga dengan demikian ketika menjadi evaluator, jangan mengevaluasi nanti adalah KB dan lain sebagainya. Itu boleh di 5 tahunan, tetapi dampak. Karena di indikator itu kan ada indikator input, segala sesuatu yang kita gunakan, ada output, barang dan jasa yang kita hasilkan, ada outcome, hasil dari barang-barang jasa, dan berfungsinya outcome itu kan 5 tahun. Itulah yang panjang yang disebut dengan dampak. Apa yang mau kita rubah. Jadi jangka panjang itu apa yang mau kita rubah. Itu Bu. Ya, saya kira itu pertanyaan yang bagus. Jadi untuk membangkitkan, mudah-mudahan kalau teman-teman nanti berkeinginan khusus untuk mengupas evaluasi, kita akan, Pak Agus kemarin juga berpikiran, nanti akan kita kembangkan evaluasi. Sangat penting ini. Karena begitu kita ditugaskan, kalau kita tidak tahu, walaupun ikut diklat di Kementerian Dalam Negeri, karena diklat itu kan secara umum saja, tapi tidak teknis. Nanti kita teknisnya, umpamanya mengevaluasi IPM bagaimana, mengevaluasi laju pertumbuhan ekonomi bagaimana, kemudian bagaimana mengkaitkan daya dukungnya, didukung oleh apa saja. Saya kira itu Bu, mudah-mudahan nanti bisa puas. Nanti terima kasih. Silakan Bapak Ibu yang lainnya. Baik, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya, memang provinsi juga sedang menyusun ranwal RPJPD juga, Pak. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sulis. Terima kasih. Semoga sudah terjawab. Baik, selanjutnya ada yang resen ini Bapak, Ibu Suryati. Kami persilahkan Ibu. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Nyoman. Ya, pagi. Jumpa lagi Pak. Ini oh iya. Terima kasih atas bimbingan. Ibu Suryati dari mana nih Bu? Bali. Oh, di mana juga Ibu? Provinsi Bali. Provinsi Bali.
Saya di DKLH, tapi saya juga kebetulan kami dari penyetaraan. Jadi mungkin yang kami tanyakan karena sebelumnya mungkin sebelum ada pemilihan gubernur yang saat ini, kami juga sebelumnya ada di perencanaan, dan itu juga pada waktu kita ikut diklat di Bapeda workshop. Itu menjadi pertanyaan, tapi saya belum sempat menyampaikan, dan sampai saat ini pada waktu kami diklat pun di Provinsi Bali juga sempat kami konsultasikan juga. Nah mungkin begini Pak, kita kalau seumpama di RPJPD itu kan kita mengacu kepada yang nasional untuk yang pusat. Tetapi sekarang kalau di jangka panjang begini, jangka panjang itu nanti biasanya calon-calon tersebut kan tidak apa istilahnya arahnya untuk keusulannya mereka itu tidak arahnya ke program-program makro pembangunan kita. Jadi mereka membuat juga, beliau-beliau itu membuat visi misi sendiri segala macam. Walaupun arahnya juga kemungkinan bisa kita masukkan, tapi tidak semuanya. Nah, untuk menyesuaikan hal tersebut, karena ada mungkin beberapa yang tidak acuannya, yang katanya menurut Bappenas pada waktu diklat kami juga sempat menyampaikan sebetulnya setiap calon itu sudah ada aturan bahwa setiap program itu atau visi misi mereka harus mengacu kepada program yang jangka panjang. Tetapi mungkin kemampuan atau mungkin juga ada pertimbangan lain sehingga mereka lebih banyak beliau-beliau itu akan membuat prioritas sendiri. Nah, itu bagaimana menyesuaikan kalau seperti itu, Pak? Karena kita kadang sepintas saya melihat kita akan berusaha di daerah untuk menyesuaikan, memasuk-masukkan, berusaha. Walaupun mungkin bisa. Nah, itu mungkin bagaimana kiranya untuk bisa nanti mempermudahlah hal tersebut, dan juga kami di daerah yang khususnya di Bapeda sebetulnya untuk mampu untuk meluruskan dan juga tidak kesulitan lah untuk dapat menyesuaikannya kepada ke RPJMD-nya. Sekian mungkin dari kami. Baik Bu, ini kebetulan pertanyaan yang sama ada juga di chat ada hampir mirip. Pertama Bu, itulah pentingnya kenapa bila hari Bangda menyampaikan kenapa rancangan RPJP itu harus sudah selesai 2003. Karena 2023 itu sudah mulai para calon itu akan mengemas visi misi mereka, dan 2024 itu sudah jadi. Sehingga tugas kita di Bapeda, di eksekutif termasuk di LH juga, itu bagaimana kita mengkaji, dan kajian itu masuk ke rancangan awal RPJP. Sehingga kebijakan, contoh lah umpamanya Ibu di lingkungan hidup. Kalau Ibu ingin, kalau kita lihat Bali fokusnya adalah Trihita Karana. Hubungan manusia dengan lingkungan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Salah satunya adalah hubungan manusia dengan lingkungan. Bagaimana Ibu memberi masukan di rancangan awal RPJP itu dari sisi lingkungan. Ibu sampaikan bahwa Pulau Bali itu sempit. Luas kabupaten kotanya sempit. Kemudian kalau kita lihat ruang hijau terbuka terbatas. Karena ruang hijau terbuka terbatas, maka pengelolaan lingkungan masa depan berdasarkan SDGs itu apa kebijakan yang perlu kita lakukan. Salah satu contohnya moratorium, tidak lagi merubah sawah menjadi lahan bangunan dan lain sebagainya. Nah, itu jangka panjangnya apa? Jangka panjangnya Ibu berdasarkan evaluasi RPJP tahun 2005, 2025 sampai tahun 2021. Nah, evaluasinya di mana? Evaluasinya pada RPJM. Karena di RPJP sesuai dengan Undang-Undang 25 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 17 2007 dengan tegas disebutkan RPJP dilaksanakan setiap 5 tahunan. RPJP indikatornya makro, tetapi indikatornya lebih mikro yang berupa outcome itu ada pada RPJM. Jadi agar pimpinan-pimpinan kita itu tidak
tidak selaras dengan RPJP, itulah arahannya Kementerian Dalam Negeri kenapa rancangan awal RPJPD diinstruksikan melalui Diklat itu harus selesai 2023. Rancangan awal loh, bukan perdanya. Kalau perdanya ya setelah Bupati terpilih. Karena 2024 nanti pilkada, 2025 sudah terpilih, di sanalah lebih lanjut. Apakah beliau boleh merubah visi misi di rancangan awal? Boleh saja, namanya rancangan awal. Nanti rancangan awal setelah diharmonisasi menjadi rancangan, diforumkan, dan ingat bahwa RPJP itu kewenangannya daerah, bukan kewenangan kepala daerah. Makanya visi misi itu kesepakatan semua stakeholder di daerah, bukan faktor kepala daerah. Tetapi kalau RPJM-nya adalah faktor kepala daerah. Oleh sebab itu ada gambaran. Karena RPJPD kita berakhir 2025, jadi dibuatlah rancangan awal RPJPD tahun 2023 yang di dalamnya sudah berisi visi misi sementara kesepakatan, bukan miliknya Bapeda, kesepakatan semua stakeholder. Saya kira gitu caranya, Bu. Dan ketika Ibu ditugaskan mengevaluasi nanti sisi Ibu kan lingkungan hidup, Ibu evaluasi RPJ. Mohon izin Pak Nyoman, sepertinya ini ya jaringannya terganggu. Sebentar. Pak Nyoman, apa sudah bergabung kembali? Sudah. Ya. Nah, ya baik. Bapak. Jadi sekali lagi, ketika dari sisi lingkungan hidup itu kan urusan wajib non layanan dasar. Kemudian dilihat lingkungan hidup itu berpengaruh ke indikator makro mana? Indikator makro PDRB, pertumbuhan PDRB. Jadi komponen-komponen pertanian dalam arti luas dan lain sebagainya dipengaruhi oleh lingkungan hidup. Jadi fokus Ibu di sana. Dan nanti laporan Ibu adalah bentuk policy paper, ya, menyusun kebijakan perencanaan jangka panjang lingkungan hidup 2025-2045. Ibu ulas dulu hasilnya RPJP 2005-2025, kemudian masukan daripada pusat, baik itu RPJM maupun RPJP pusat, kemudian masukan daripada stakeholder tentang lingkungan hidup. Kita kan sudah sering membuat yang namanya kajian lingkungan hidup strategis. Ibu kan sering saya ketemu di provinsi, membuat kajian. Itu pentingnya. Kenapa kita membuat kajian lingkungan hidup strategis? Agar daya dukung, daya tampung daerah itu bisa dimanfaatkan secara optimal. Nanti kebijakannya bagaimana? Kebijakannya adalah memaksimalkan daya dukung, daya tampung tanpa melanggar undang-undang lingkungan itu. Itu masukan Ibu, Bu, kebijakan nanti. Itulah menjadi bahan di bawah Kebapeda, menjadi bahan RPJP dari sisi lingkungan hidup. Contoh teman-teman kesehatan. Teman-teman kesehatan akan berbicara umur harapan hidup. Umur harapan hidup itu outcome. Nah, umur harapan hidup itu akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi IPM. Karena IPM dipengaruhi umur harapan hidup, lama-lama rata belajar, lama-lama sekolah, dan juga daya beli. Nah, ketika teman-teman dinas pendidikan membuat bahan untuk RPJP, mereka fokusnya pada IPM. Kemudian bagaimana meningkatkan lama rata-rata belajar, bagaimana meningkatkan lama-lama harapan sekolah. Nah, kemudian kalau teman-teman di perindustrian perdagangan, bagaimana dia meningkatkan pendapatan per kapita dan sebagainya dikaitkan dengan IPM. Itulah jadi di pendapatan per kapita itu masuk di indikatornya IPM, tetapi kalau kita lihat umpamanya seperti tadi umur harapan hidup dan tidak hanya di RPJM saja karena bersifat outcome dia, tidak bersifat dampak. Jadi yang diukur di RPJP yang bersifat dampak.
Tetapi ngukur dampak itu berasal dari outcome 5 tahunan. Outcome itu berasal dari output di renja tahunan. Jadi berangkai itu tahunan, 5 tahunan, 20 tahunan. Jadi barang dan jasa yang dihasilkan setahun akan menghasilkan hasil 5 tahun, hasil 5 tahun, 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga akan menghasilkan dampak. Saya kira itu, Bu. Jadi itu polanya, Ibu, nanti bagaimana merancang kebijakan lingkungan hidup. Tentu Ibu akan berkoordinasi dengan pusat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya, jadi ketika Ibu umpamanya memberikan kesempatan wilayah Bali kita hutannya luas, cukup luas, Jembrana umpamanya. Tetapi kalau tidak dikelola dengan baik, hutan perbatasan itu memerlukan kebijakan. Ibu usulkan desa yang terdampak langsung bisa mengelola. Itu salah satu kebijakan, Bu. Jangka panjangnya diperbanyak, desa bisa mengelola hutan perbatasan, tetapi dengan ketat pengawasannya. Menggunakan konsep-konsep kelestarian. Saya kira itu, Bu. Terima kasih. Baik. Terima kasih, Pak. Ini langsung dapat bahan untuk polisi paper langsung jadi polisi paper, angka kredit itu langsung, Bu. Makanya setiap, walaupun tadi dikatakan SKP itu tidak perlu angka kredit, ekspektasi kepala itu nanti Ibu ditugaskan ini, nanti Ibu diberikan nilai amat baik dan sebagainya, tergantung dari tulisan Ibu. Kalau kebijakan Ibu bagus, di SKP-nya menjadi bagus, maka nilai Ibu 150%. Ya, harus banyak ikut nih, Pak. Harus banyak ikut begini. Ya, jadi makanya saya sarankan di sinilah kita berbagi. Saya bukan menggurui, kita berbagi. Berbagi peran, Bu. Kebetulan saya sebagai narasumber, nanti saya sebagai peserta juga, Ibu sebagai, tidak apa-apa. Karena punya masalah lingkungan, Ibu yang anunya tidak apa-apa. Bagus. Di sinilah fungsi P3I itu adalah berbagi peran. Makanya SKP kita juga akan berhasil kalau berbagi peran untuk menyukseskan tujuan daripada institusi itu bisa berjalan dengan baik. Demikian, Bu. Nanti kita undang Bu Suryati sebagai narasumber. Lingkungan hidup ya. Pasti pimpin Pak Nyoman dulu itu. Terima kasih. Terima kasih, Bu Suryati. Baik, mungkin ada yang lagi, Pak. Sebelum ya, saya Bapak, lanjutkan. ini Bapak atau Ibu Nadi ini dari chatting sudah ada, Bapak. Tapi karena ini ada resen, kami persilahkan mungkin sekalian ditanyakan secara langsung saja. Baik, mari silakan. Lagi satu dulu, Bu, ya. Nanti kita lanjutkan. Ya, silakan. Yang resen. Ya, Bapak. Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya tidak buka videonya. Nggak karena apa-apa. saya bajunya apanya nggak siap, Pak. Sebut nama, Bu. Nama dari Bapak dari mana, Ibu ini, Bu? Saya Ibu Nadi dari Bapeda Kota Payakumbuh. Oh, Payakumbuh, ya. Payakumbuh, ya. Izin Pak bertanya gini, untuk menentukan visi 20 tahun itu sebetulnya saya sudah catat, sudah bertanya di apa, tapi saya langsung aja, Pak. Untuk menentukan visi 2020 tahun ke depan itu, bahasanya seperti apa, Pak? Gimana kita membahasakannya untuk 20 tahun ke depan itu? Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, untuk menentukan sasaran pokok itu, sedangkan kita waktu penyusunan RPJPD 2005-2025 itu di 5 tahun pertama kita tidak ada dasar, Pak. Kan kita cuma dasarnya undang-undang perencanaan SPPN kan? Halo? Ya, Bu. Dengar. Kita tidak ada dasarnya. Yang ada cuma visi misi yang sifatnya makro, dan juga tidak ada. Saya sudah baca waktu itu, saya sudah baca juga RPJPD kita sudah memahaminya, tapi nggak ada sasaran pokok yang jelas, Pak. Cuma sifatnya makro aja. Ada istilahnya, kita kan orang Padang, istilahnya rumusan duduk basamo gitu. Mungkin Bapak ngerti ya, duduk basamo gitu ya. Iya. Bapak orang Padang, saya nggak tahu, Pak. Nah, itu aja, Pak. Jadi gimana kita mengevaluasinya, Pak, gitu. Untuk 5 tahun pertama, gimana kita mengevaluasinya dan bagaimana untuk kedepannya gitu. Itu yang saya mau pertanyakan, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Ibu ikut nggak Bapedanya Diklat 4 hari ini tentang perencanaan di Kementerian Dalam Negeri melalui Zoom itu? Saya nggak ikut, Pak, tapi teman saya yang di bidang perencanaan mungkin ikut, karena saya nggak dikasih tahu.
Disinilah kadang-kadang teman yang ikut semestinya berbagi peran. Apa yang didapatkan di sana, nanti tidak apa-apa. Kita P3I sudah menyiapkan naskah pedoman yang kita gunakan polanya adalah pola pembelajaran orang dewasa. Jadi pola andragogi, cara belajar orang dewasa. Bagaimana cara menentukan visi dan misi? Bagaimana cara menentukan sasaran pokok? Yang jelas, visi misi tidak ditentukan oleh kepala daerah, ditentukan oleh stakeholder. Itu dengan tegas disebutkan dalam Undang-Undang 25 tahun 2004, Undang-Undang 17 2007 dan Undang-Undang khusus pemerintahan daerah adalah Undang-Undang 32 2014 dan sekalian beberapa perubahannya. Jadi bagaimana menentukan visi itu mulai fokus grup diskusi yang melibatkan para ahli, yang melibatkan stakeholder pemangku kepentingan, yang melibatkan tentu pimpinan daerah dan lain sebagainya. Di sana pimpinan daerah tidak bisa menggunakan kewenangannya kata harus tidak boleh. Karena di RPJM, ya, kalau di RPJP ketentuannya seperti itu. Jadi sebenarnya di modul yang sudah saya kirimkan ke panitia, nanti akan di-share melalui grup, itu ada cara menentukan visi. Kemudian setelah menentukan visi, menentukan misi. Visi dan misi itu berkiblat dari kondisi daerah. Jadi kalau Ibu mengikuti kewenangan tadi, urusannya urusan wajib dan urusan pilihan. Kemudian di sana ada nilainya per 5 tahun dalam RPJM. Akan ditemukan masalah. Di sana juga ada masalah pokok, pohon masalah, dan nanti menghasilkan visi dan misi. Kalau Ibu ikut di SAKIP, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, ada pohon kinerja. Sebenarnya pohon kinerja ini penting kita pahami kaitannya dengan berbagi peran tadi. Jadi dari pohon kinerja itulah kita bisa kupas dari permasalahan yang ada, akan kita ketemukan masalah intinya apa, masalah pokoknya apa. Untuk menjawab masalah pokok jangka panjang itulah kita terbitkan visi. Kemudian untuk menjabarkan visi itulah kita jadikan misi. Nanti berdasarkan permasalahan akar masalah dan masalah pokok itu, akan kita hasilkan sasaran pokok. Sasaran yang ingin dicapai setiap 5 tahunan. Nah, jadi kalau Ibu tadi mengatakan RPJP Ibu dibuat dengan Undang-Undang 2004, dengan Undang-Undang 17 saja, dan 17 pun terbit itu tahun 2007, sebenarnya ada PP8, Bu. PP8, terjemahan daripada Undang-Undang 2005-2004. Sampai sekarang PP8 nggak dicabut. Itu penyusunan dokumen itu berdasarkan PP8. Mungkin saja waktu nyusun itu tidak ngeh. Padahal PP8 itu sudah tahun 2006 ada. Oleh sebab itu, makanya bila hari pusat mengamanatkan harus ada perubahan RPJPD. Makanya banyak orang tahun 2010, 2011, 2012 melakukan perubahan. Namun kalau Ibu sampai sekarang tidak melakukan perubahan, kan tidak mungkin. Karena perubahan itu dilakukan apabila pelaksanaan dokumen itu kurang dari setengah. Artinya kalau 2005-2025 maksimal pada 2010 atau 2011. Kalau setelah itu nggak boleh dilakukan perubahan. Karena sisanya tinggal sedikit. Ya nanti evaluasi Ibu tidak akan mendapat nilai. Dengan tegas itu disebutkan di Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tentang penyusunan evaluasi terhadap dokumen RPJP tahun 2025-2025. Kalau RPJP-nya tidak mengikuti ketentuan yang ada, maka provinsi tidak akan memberikan nilai
nilainya nggak ada, apakah baik, cukup, sedang, nggak ada, tetapi tetap ada evaluasi. Tetap ada evaluasi dan ada rekomendasi untuk kedepannya, maka harus mengikuti aturan yang ada. Begitu Bu caranya. Jadi ya. Iya Pak, berarti kalau seandainya memang apa kata Bapak itu tidak sesuai dengan peraturan yang ada, tetap dievaluasi Bu, tetap dievaluasi. Berarti tetap kita bikin juga evaluasinya, tetap berarti ya. Tapi kalau Evaluasinya, evaluasi untuk apa? Bukan untuk dinilai, bukan untuk mendapat kategori, tetapi untuk menentukan permasalahan yang ada. Masalah pokoknya apa, akar masalahnya apa, dari sana akan dirumuskan visi dan misi. Tetap dievaluasi. Walaupun nggak dapat nilai dari, kalau Ibu di provinsi tidak dapat nilai dari Bangda, kalau Ibu kabupaten kota tidak dapat nilai dari provinsi karena aturannya seperti itu, karena RPJP-nya tidak mengikuti aturan yang ada. Karena tidak mengikuti aturan yang ada, bagaimana bisa menilaikan? Tetap ada evaluasi. Evaluasinya untuk apa? Untuk ditaruh di bab 2 rancangan awal RPJP, yaitu kondisi umum daerah. Yang nanti bab 2 itu akan melahirkan permasalahannya apa di bab 4. Kemudian permasalahan itu jawabannya adalah visi angan-angan ke depan dan misi ke depan, kemudian menjabarkannya dalam sasaran pokok. Kalau sekarang belum ada, nanti di RPJP yang baru harus ada sasaran pokoknya per 5 tahun. Sasaran pokok itulah diterjemahkan menjadi tujuan dan sasaran pada RPJM 5 tahunan. Masalah visinya berbeda nggak masalah, kan nggak mungkin diatur harus sama, enggak. Tetapi Bapeda fungsinya menjabarkan sasaran pokok itu kepada tujuan dan sasaran tahunan, tujuan 5 tahunan dengan indikator yang disebut dengan indikator kinerja utama. Kalau RPJP, indikatornya indikator makro yang 7 tadi. Kalau RPJM, indikatornya indikator IKU, indikator kinerja utama. Indikator IKU diterjemahkan di bab 7 RPJM dan bab 8 menjadi indikator kinerja kunci, IKK. Jadi kalau IKK sudah bersifat output dan outcome. Kalau IKU, outcome. Kalau indikator makro, dampak, impact. Ya, saya kira itu Bu. Terima kasih. Ya, oke Pak. Saya paham. Kalau sakit kita sudah tahun BB Pak. BB sakitnya. Insya Allah saya masuk tim sakit juga Pak. Insya Allah saya. Ya justru sakit itu dapat B harusnya perencanaannya BB, minimal B. Minimal B. BB, Pak. Kita BB ya, Pak. Kalau apalagi sakitnya BB, semestinya perencanaannya BB. Ingat di komponen penilaian sakit itu perencanaan itu memegang 30% nilai. Jadi nilai perencanaan itu semestinya orang memberikan nilai sakit BB, perencanaannya harus BB juga. Karena 30%, coba Ibu lihat LAE-nya, lembar hasil evaluasi di sakit itu. Itu dasar penilaiannya adalah perencanaan. Oleh sebab itu, kalau sekarang perencanaannya kurang pas, kita tidak nyalahkan karena situasi zaman dulu itu begitu. Kedepannya, di rancangan awal, Ibu harus ada sasaran pokok setiap 5 tahun. Dengan alat ukurnya, alat ukur indikator makro. Kenapa indikator makro? Karena di RPJP itu adalah dampak yang dinilai, bukan outcome. Kalau RPJM, outcome. Walaupun menilai dampak itu dari outcome. Karena output akan menghasilkan outcome, outcome akan menghasilkan dampak. Barang dan jasa yang kita peroleh akan menghasilkan hasil, hasil kalau sudah dikerjakan akan menghasilkan dampak. Saya kira itu Bu, terima kasih. Oke Pak, makasih. Oke Pak, makasih Pak. Mengingat waktu Bapak, mungkin dilanjutkan dulu ya Bapak ya. Ya, baik. Ya, memang sebenarnya ini sekali lagi kalau di tempat lain itu sampai 4 hari diskusinya seperti itu, sehingga betul-betul matang. Tapi nggak apa-apa. Saya senang sekali dengan pola Bapak Ibu bertanya, paling tidak Bapak Ibu siap sebagai evaluator RPJP, siap kalau ditugaskan menyusun RPJP, dan siap membuat policy paper tentang itu. Ya, nanti di akhiran saya akan tunjukkan contoh bagaimana sih
bukan menggurui ya, sekali lagi itu sekedar contoh untuk acuan bagaimana kita merubah pekerjaan menyusun RPJP itu menjadi policy paper untuk yang utama dan yang madya. Yang muda boleh menggunakan karya tulis dengan komponen-komponen. Baik, kita lanjutkan. Baik, Pak Agus, saya tidak akan ulas tentang RKP, Renstra, dan sebagainya, karena itu dokumennya nanti terlalu banyak. Kita lanjut, Pak Agus. Lanjut slide berikutnya. Ya, jadi RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan visi misi program calon kepala daerah. Nah, ini saya ingatkan, di RPJPD enggak ada program. Tolong dicatat. Yang adalah visi, misi, sasaran pokok, tidak ada tujuan apalagi program. Yang adalah visi, misi, sasaran pokok, kebijakan. Kemudian strategi jangka panjang. Ya, kalau di RPJM, ya ada visi, misi, tujuan, sasaran, khususnya. Jadi tolong diingatkan di RPJP, jadi menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi calon kepala daerah. Oleh sebab itu, makanya Kemendagri berkepentingan tahun 2023 itu sudah ada rancangan awal. Baik, kita lanjutkan. Yang di bawahnya tidak usah kita bahas. Ya, ini mekanismenya saya kira sudah Bapak Ibu paham bagaimana RPJPN dipakai pedoman, jadi RPJMN, kemudian dijabarkan jadi RKP tahunan. Jadi tahunan itu adalah output, 5 tahunan adalah outcome, kemudian RPJPN adalah dampak. Saya tidak akan ulas karena ini sudah biasa. Lanjut. Lanjut slide berikutnya, Pak Agus. Nah, jadi di sana disebutkan bahwa pasal 4 Permendagri 2017, 86/2017, mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas layanan publik, dan daya saing daerah. Bersifat makro. Jadi sekali lagi, pembangunan bersifat makro. Nanti mikronya di RPJM. Jadi prinsip-prinsip penyusunan dokumen daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan. Jangan sampai RPJP pusatnya ke timur, RPJP daerah ke barat. Nanti resultantenya 0. Ya, kalau ke timur harus ke timur, ke selatan harus ke selatan. Ya, jadi pembangunan, sayang apa yang disampaikan tadi Pak Hermanto, bahwa RPJP pusat belum siap, ini belum ada, tapi saya lihat bahan-bahannya sudah ada. Semestinya sebagai acuan draft RPJP harus sudah ada sehingga daerah bisa. Nah, terpaksa akhirnya RPJM yang digunakan, RPJM yang terakhir. Contoh umpamanya kewilayahan, Bali dikembangkan kemana dengan Jawa, Sumatera dikembangkan kemana, Maluku dikembangkan ke sana. Karena di RPJM Perpres nomor 18 tahun 2020 itu dengan tegas, kewilayahan itu masing-masing punya pengembangan. Kemudian dilakukan oleh pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Nggak boleh kepala daerah mendominasi, nggak boleh. Makanya visi dan misi RPJP adalah visi dan misi daerah, bukan visi misi kepala daerah. Mengintegrasikan tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Nah, seperti tadi, karena nanti menurut Bu Menteri Lingkungan Hidup, kalau ada dokumen yang tidak disusun berdasarkan KLAS, kajian lingkungan hidup strategis, bisa dibatalkan oleh provinsi, dan yang provinsi bisa dibatalkan oleh pusat karena amanat undang-undang. Undang-undang Tata Ruang mengamanatkan, Undang-Undang 23 tahun 2014 mengamanatkan, dan Undang-Undang 17 2007 juga mengamanatkan. Setiap dokumen harus didasarkan dengan tata ruang. Sehingga dengan demikian, jadi rencana itu sesuai dengan peruntukannya. Daya dukung dan daya tampung itu bisa sesuai.
Kemudian dilaksanakan berdasar kondisi dan potensi. Inilah sebabnya yang saya sampaikan tadi. Kenapa kita evaluasi per 5 tahunannya. Sehingga kita dapat kesimpulkan kondisi daerahnya bagaimana, potensinya apa. Contoh, Jemberana baru dibangkitkan industrinya itu dulu, industri itu dianggap ya angin lalu saja. Tetapi setelah kita kaji, diberi masukan, wah ternyata PAD yang sekarang hanya 147 miliar, kalau nanti industrinya dikembangkan bisa jadi 900 miliar. Lonjakannya luar biasa. Kalau kita lihat dari PDRB, pertumbuhan PDRB didominasi oleh pertanian, bagaimana pengelolaan pertanian tidak subsistem lagi dalam keadaan terpaksa karena warisan orang tua, tetapi pertanian yang agrobisnis. Nah itu. Kehutanan juga demikian, bagaimana mengelola hutan tadi dengan tidak merusak hutan, tetapi ini. Nah ini, jadi dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi ini akan menjadi bab 2 di RPJP. Kemudian kondisi dan potensi ini akan menjadi dasar perumusan permasalahan di bab 4. Permasalahan di bab 4 akan disepakati oleh stakeholder menjadi visi dan misi di bab 5. Ya, kemudian juga arah kebijakan masing-masing urusan tadi kalau di daerah memberikan masukan sehingga di jangka panjang itu ada kebijakan-kebijakan yang penting walaupun sasaran pokoknya tidak ada tentang lingkungan, tapi kebijakan lingkungan masuk menunjang sasaran pokok nomor berapa. Nanti saya contohkan tadinya polisi papernya demikian. Baik, kita lanjutkan. Lanjut Pak Agus. Berikutnya, jadi pasal 5 Permendagri 86 menyebutkan, jadi dirumuskan secara transparan, terbuka diri hak masyarakat memperoleh informasi, makanya menggunakan SIP D. Sekarang SIP D-nya berubah lagi, Sistem Informasi Pembangunan Daerah Nasional, yang mana orientasinya SDGs dan juga JSDD. Jadi dalam satu data Indonesia. Ya. Kemudian yang berikutnya, lanjut. AC transparansi, kemudian perlindungan hak asasi manusia, terus. Responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur. Nah inilah Bu, tadi Bapak sekalian, walaupun dia bersifat makro, tapi masih terukur, target-target kinerjanya jelas. Makanya di sasaran pokok setiap 5 tahun itu harus jelas. Apa sasaran pokoknya, targetnya berapa yang bersifat makro. Kemudian terjemahannya pendukung makro itu berapa. Berkelanjutan, mewujudkan keutuhan lingkungan hidup, karena ini dasarnya adalah SDGs. Peraturan Presiden. Ya, wajib. Kemudian juga persetujuan dengan dunia internasional bahwa Indonesia itu sudah meratifikasi masalah lingkungan hidup. Baik, lanjut. Ya, saya kira ini sudah biasa, orientasi prosesnya politik. Jadi kepala daerah terpilih, teknokratik, menggunakan metode kerangka berpikir ilmiah, menggunakan perguruan tinggi, partisipatif, melibatkan semua pemangku kepentingan, top down, itu bukan up down ya, top down dan bottom up. Itu adalah yang dari atas kebijakannya apa, di bawah bagaimana, orientasinya adalah holistik tematik. Makanya kalau kita lihat di RPJM itu masing-masing wilayah punya tema masing-masing sesuai dengan potensinya. Integratif, menyatukan beberapa kewenangan dalam suatu proses terpadu. Jadi makanya tadi saya buka mengawali dari kewenangan. Spasial, mempertimbangkan dimensi keruangan. Baik, lanjut. Nah ini persiapan menyusun. Nah di Permendagri 86 dengan tegas disebutkan, jadi mengumpulkan data, menyusun keputusan kepala daerah tentang tim penyusun dan seterusnya. Kemudian setelah data-data lengkap menggunakan SIP D, Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Kemudian penyusunan rancangan awal khusus untuk RPJP 2025-2045
rancangan awal sudah diedarkan dalam bentuk akuntabilitas juga kepada setiap orang, termasuk para calon, pada akhir 2023. Kemudian rancangan ini nanti minta masukan melalui forum konsultasi publik, akan menjadi rancangan. Rancangan nanti di sini fungsinya seperti tadi Bu dari LH, di penyusun rancangan awal ini memberikan masukan-masukan. Makanya semua perangkat daerah akan dikumpulkan memberikan masukan. Menjadi rancangan dimusrenbangkan, musrenbang disempurnakan menjadi rancangan akhir, dikirim ke DPR untuk diplenokan. Dengan persetujuan DPR, maka menjadi perda yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Nah, sebelum ditetapkan, kabupaten kota harus mengirim draft akhir dengan kelengkapan administrasinya ke provinsi. Karena dengan tegas disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 tahun 2017, perda RPJP harus dievaluasi oleh provinsi. Kenapa harus dievaluasi? Karena seperti tadi Pak Eri menyampaikan bahwa RPJP berorientasi mengacu kepada RPJPN, RPJP kabupaten kota berorientasi mengacu kepada provinsi. Jangan sampai RPJP kabupaten kota bertentangan dengan RPJP provinsi. Makanya gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, bukan gubernur sebagai kepala daerah. Tolong diingatkan ini. Gubernur bukan gubernur sebagai kepala daerah, tetapi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Sesuai dengan PP 19. Dia mempunyai kewenangan menolak perda, termasuk perda RPJPD. Kalau perda RPJPD tidak dikonsultasikan ke provinsi, yang provinsi tidak dikonsultasikan ke pusat, ke Kementerian Dalam Negeri, maka perda itu batal demi hukum. Itu konsekuensinya batal demi hukum. Kalau suatu pemerintah tidak bisa menghasilkan RPJP tepat waktu, sama dengan RPJM tepat waktu, 6 bulan setelah dilantik kalau RPJM, kalau RPJP sesuai dengan yang tadi, paling lambat setahun sebelum RPJP itu berakhir, maka hak-hak kewenangan kepala daerah dan hak-hak keuangan DPRD tidak dibayarkan. Kepala daerah bersama DPR disekolahkan di Kementerian Dalam Negeri. Itu sudah ada terjadi loh. Saya tidak sebutkan salah satu kabupaten di Jawa Timur, ada yang hak bupatinya tidak dibayarkan karena ketentuan-ketentuan ini. Jadi jangan dianggap enteng, RPJP ini harus sudah tepat. Memang sih untuk membantu 2023 rancangan awal, tapi 2024 harus sudah jadi. Sudah jadi. Dan nanti seterusnya bisa digunakan untuk penjabaran-penjabaran berikutnya. Ini ada aspek hukumnya. Di Undang-Undang 23 dengan tegas disebutkan. Kalau sampai tidak bisa membuat ini karena risikonya hak keuangan kepala daerah dan DPR loh. Nah, inilah bedanya. Nanti teman-teman kan bertanya, kok di daerah begitu, di pusat beda? Karena di pusat eksekutif dan legislatif itu berbeda. Kalau di daerah, pemerintahan daerah adalah kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Di Dewan Perwakilan Rakyat sebagai eksekutif di daerah, dia adalah bagian dari pemerintahan daerah. Artinya, kalau pemerintahan daerah tidak berhasil melakukan sesuatu, dia juga kena dampaknya. Ya, ini biasanya untuk menjemati kalau ada bupati kepala daerah yang dari minoritas partai politik. Jangan sampai disandra. RPJM-nya tidak mau tetapkan, boleh aja Anda tidak mau menetapkan, tapi gaji Anda juga tidak boleh dibayar, kan 3 bulan. DPR tidak dibayarkan. Nah, oleh sebab itu demi kepentingan rakyat, semestinya mereka harus menetapkan RPJM. Dan semestinya mereka juga harus menetapkan RPJP. Sehingga sandra politik itu tidak bisa. Karena dengan tegas di Undang-Undang 23 disebutkan, pemerintahan daerah adalah kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau di pusat,
Presiden beda, DPR beda. Presiden eksekutif dengan menterinya, DPR legislatif. Jadi kalau di daerah, pemerintahan daerah adalah kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Baik, saya kira itu perumusannya. Lanjut. Saya kira, jadi apa itu RPJP? RPJPD merupakan penjabaran visi misi arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka waktu 20 tahun yang disusun berpedoman kepada RPJPN dan RT/RW. Baik, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan, kita hentikan dulu karena ada hal-hal prinsip penting tadi yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPJP. Saya persilakan. Baik, Bapak Ibu. Ini di kolom chat sudah ada pertanyaan, Pak Nyoman.